Beliau saat ini tinggalnya di kota Jember. Nah, Pak Jaka ini asli orang Jember, anak-anak. Sudah mempunyai 3 putra, pekerjaannya sehari-hari wira swasta. Untuk kegiatan keseharian tadi ya, sudah saya sampaikan, beliau motivator, pencerita, penulis, dan moto hidupnya beliau ini, moto hidupnya Pak Jaka ini yang harus kita coba kita perhatikan ini, motonya beliau, Masya Allah. Hidup dalam kemuliaan atau mati dalam kesyahidan. Nah, hidup dalam kemuliaan. Hidup kita tuh harus mulia, anak-anak. Bagaimana cara memuliakan hidup kita, Ustazah? Dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin, kita tiru sifatnya Rasulullah, kita tiru akhlaknya Rasulullah, dan insya Allah kita akan mati dalam kesyahidan nanti. Husnul Khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak ingat ya, untuk acara ini nanti akan Ustazah bagi 5 door prize ya. 5 door prize bagi anak-anak yang memperhatikan ceritanya dari Kak Jaka dan bisa menjawab pertanyaan yang Ustazah sampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan, sesi pertanyaan, raise hand akan Ustazah tunjuk dan akan Ustazah pilih 5 peserta terbaik yang akan mendapatkan door prize. Siap? Oke, alhamdulillah. Jika sudah siap, kita langsung saja tidak berlama-lama karena waktunya sudah jam 8 lebih 15 menit. Kak Jaka sudah siap, Kak Jaka? Oke, alhamdulillah. Kita sambut Kak Jaka dengan tepuk kereta api yang meriah. Oke, silakan Kak Jaka. Terima kasih. Baik. Saya mau lihat wajah-wajah anak hebat. Luar biasa. Yang hadir partisipannya kurang lebih 234 potong pajak. Wih, baru tuh 33. Oke, sudah siap semua nggih? Oke, alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh, apa kabar? Baik-baik saja. Baik-baik. Semangat pagi solehah, apa kabar? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, Pak Jaka berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Pak Jaka, nama lengkapnya Muhammad Jaka Siswono, terdiri dari 3 kata. Ini semua ada artinya. Muhammad itu artinya terpuji, Jaka itu artinya lelaki, dan Siswono itu dalam bahasa wajah. Seorang laki-laki pelajar yang terpuji yang ada di hutan. Ya, jadi nama Pak Jaka lengkapnya itu. Baik, Pak Jaka mau tanya dulu. Tanya lagi, ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Ya, saya Bang. Saya enggak mau mandi, mau apa? Belum. Kerjaan ini ya. Ini mau nggak di mute dulu ya? Semua peserta di mute kecuali saya. Jadi semua peserta suaranya dihilangkan. Kan yang penting buka kamar mandi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Oke, kacung semuanya pintar. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Ada yang ngacung. Kok ada yang ngacung? Mandinya kok pakai sabun cuci nih, Masya Allah. Mandinya pakai sabun mandi. Fokus dulu, konsentrasi ya. Oke, Pak Jaka akan bercerita dalam hitungan 3. Siap? Maaf. Kelebihan jarinya. Kan sudah janjian, ya. Yuk, mulai. Dalam hitungan 3, kita mulai ceritanya. 1.
mohon perhatian kepada seluruh siswa-siswi SDIT, diharapkan duduk dengan rapi. Tung, tung, tung. Bisa duduk rapi ya? Oke, duduk rapi, ikutin Pak Jaka. 1, 2, 3, 4, rapi. Oke, sekali lagi, duduk rapi. 1, 2, 3, 4, rapi. Loh, kok ada yang bilang sapi? Salah ya, rapi. Oke, sudah siap semuanya ya? Hitungan yang ketiga. Ga. Loh, itu kenapa ada yang mirip dengan temanku ya? Apa kabar, Sonio? Anaknya ganteng kok dibilang Sonio. Enggak ya? Baik, semuanya sudah siap mendengar cerita ya? Kalau sudah siap, tangannya gini. Yes! Sudah siap mendengar cerita? Yes! Oke, alhamdulillah. Baik, kalau Pak Jaka bilang tepuk satu kali sambil bilang yes. Tepuk 1, yes. Oke, sip. Semangat semuanya ya. Baik, Pak Jaka akan mulai bercerita. Anak-anak dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, sangat diagungkan, dan sangat memiliki akhlak yang luhur. Nah, anak-anak dirahmati Allah, Pak Jaka akan ceritakan dulu tentang siapa saja sih leluhur Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tarik garis ke atas silsilah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bertemu dengan Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya jelas Nabi Adam. Siapa aja manusia yang namanya manusia pasti nenek moyangnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Maksud saya ada tuh nama Nabi yang gelarnya adalah Abul Anbiya atau Bapak para Nabi. Siapa yuk? Betul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad itu adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak dirahmati Allah, Nabi Ismail alaihissalam itu menurunkan seorang keturunan terus sampai ke bawah dari bangsa Arab. Sementara saudaranya yang bernama Ishak itu menurunkan keturunan para nabi juga, dan itu dari Bani Israel atau yang selain Arab. Nah, dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu memiliki kakek buyut. Diingat ya, siapa nama kakek buyutnya ya? Nama kakek buyutnya adalah, ada yang tahu? Hashim. Ya, nama kakek buyutnya adalah Hashim. Dicatat, diingat, siapa tahu jadi pertanyaan tuh nanti ya. Dicatat, diingat bahwa kakek buyut Nabi Muhammad bernama Hashim. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dari Bani Hashim atau keturunan dari Hasim. Nah, anak-anak dirahmati Allah, loh, kok ada yang tidur ya? Oh enggak, saya kira tidur. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kalian tahu nggak bahwasanya Hasim itu memiliki seorang istri yang bernama Salma. Inilah nenek buyutnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Hashim menikah dengan Salma, kemudian melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi kakeknya Rasulullah. Siapa yuk nama kakek Rasulullah? Betul, pinter. Tetapi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya beliau itu adalah Saibah. Siapa? Saibah. Apa artinya Saibah ya? Saibah itu artinya adalah uban. Nah, kok dedek bayi kok dikasih nama Saibah ya? Baru lahir sudah dikasih nama Saibah. Ya, ternyata ketika begitu lahir anak dari Hashim dan Salma ini, nah, ternyata di kepalanya itu tumbuh rambut yang banyak putihnya sehingga diberi nama Saibah atau uban. Nah, kenapa ya kok bisa nama lahirnya Saibah tetapi kok kemudian dipanggilnya Abdul Muthalib? Mau tahu kisahnya? Nah, jadi seperti ini. Ketika itu Saibah yang sudah menjadi yatim karena bapaknya yang bernama Hasim itu wafat sebelum beliau lahir. Nah, ketika lahir dan menjadi seorang anak
anak-anak nih, umur 9-10 tahun, pamannya dari kota Mekah datang. Nah, Saibah ini tinggal bersama ibunya di Madinah atau di Yastrib. Dari Mekah datanglah pamannya atau adik dari Hasyim yang bernama Muthalib. Kemudian Muthalib ini membawa si Saibah, dibawalah naik unta. Ayo naik unta sama paman. Naik unta di belakang, dibonceng. Ayo kita jalan. Tuk tik tak, tik tuk, tik tak, tik tuk, tik tak, tik. Oh, hilang. Ya Pak Jakanya keterusan naik unta. Ya, terus naik unta. Ternyata ketika tiba di kota Mekah, orang-orang di Mekah menyangka bahwasanya Saibah itu adalah budak dari Muthalib. Makanya mereka ada yang berkata, Abdul Muthalib ya. Artinya budaknya Muthalib ya. Ada yang ngatakan, Abdul Muthalib. Nah, jadi seperti itu. Sehingga nama Saibah itu perlahan hilang dan yang bertahan adalah nama Abdul Muthalib. Padahal Muthalib mengatakan, celakalah kalian. Sesungguhnya ini adalah keponakanku, anak dari Hasyim. Dia bukan budakku. Ini bukan budakku, ini adalah keponakanku. Nah, dirahmati Allah, sehingga sampai saat itu nama Saibah lenyap dan kemudian nama Abdul Muthalib yang bertahan. Sehingga dikenal di sejarah juga nama beliau adalah Abdul Muthalib yang artinya adalah budaknya Muthalib. Itu sebenarnya berawal dari kesalahan sangka ya, salah duga, salah tebak. Nah, dirahmati Allah, tiba saatnya itu tadi leluhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah dari keturunan orang yang sangat mulia, mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Hasyim sampai kepada Abdul Muthalib, semuanya adalah bernasab mulia. Semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan pelayan Ka'bah. Nah, dirahmati Allah, kita akan simak kisah tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siap semuanya ya. Ini babak keduanya. Nah, anak dirahmati Allah, ada satu peristiwa penting yang saking pentingnya bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Peristiwa yang sangat mengagumkan, peristiwa yang luar biasa besarnya. Peristiwa apa yuk? Kita simak. Kisah ini bermula dari kota yang bernama negeri Yaman. Negeri apa? Yaman. Dari mulutnya aja ketahuan kok. Yaman. Sama-sama 1, 2, 3. Yaman. Karena kemarin waktu Pak Jaka ngisi langsung ya, ngisi live itu ada anak yang berkata, ketika Pak Jaka katakan, ada sebuah negeri bernama negeri Yaman. Ketika ditanya, hei anak kecil, apa yang tadi Pak Jaka bilang, negeri apa? Dia berkata, negeri kiamat. Pak, negeri kiamat. Salah ternyata. Ya, negeri Yaman yang letaknya di Jazirah Arab. Nah, dirahmati Allah. Di sana ada seorang raja. Nah, biasanya kalau Pak Jaka bercerita, Pak Jaka berkisah, ada apanya ya? Di mana tadi spidolnya? Pak Jaka lupa. Ya Allah. Spidol. Oh, spidolnya jatuh. Biasanya Pak Jaka sambil pakai spidol supaya anak-anak juga melihat bagaimana kisahnya. Ya, ada seorang raja. Rajanya ini adalah raja yang sangat kejam. Raja yang sangat bengis, raja yang ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Raja ini berwajah, wajahnya kayak gini nih, kurang lebih nih. Berwajah bengis. Kumisnya melintang. Dia juga raja yang sangat sangar, ditakuti oleh seluruh kerajaan di Jazirah Arab. Orang-orang di Jazirah Arab sangat mengenal kebengisannya, sangat mengenal kekejamannya. Nih, kita gambar lagi lanjut ya.
Dan dia seorang yang beragama Nasrani, ya, atau Kristen ya. Dia beragama Nasrani. Dia juga seorang yang sangat berpengaruh di Jazirah Arab karena memiliki militer, pasukan yang sangat kuat, sangat hebat. Nah, ini rajanya, besar badannya, tingginya kurang lebih 3 meter. Wah, jadi kalau zaman sekarang dia datang, dung, dung. Ada pintu, mau masuk rumah kalian, pintunya cuma 2 meter, kepalanya keceduk. Aduh. Nah, jadi saking tingginya 3 meter. Dan raja ini juga memiliki badan yang besar, perutnya juga besar. Ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, raja ini bernama, siapa? Ada yang sudah tahu? Raja Abraha. Nah, kalau namanya Raja Abraha ini menyebutnya harus sudah dalam keadaan sikat gigi. Kenapa? Karena kalau kalian ngomong atau menyebut nama ini sebelum kalian sikat gigi dan kalian sampaikan kepada saudara kalian atau teman kalian, siapa nama raja tadi yang disebut Pak Jaka? Abraha. Wah, temannya bisa langsung aduh, bisa langsung pingsan ya. Jadi tolong kalau bercerita ini dalam keadaan yang sudah sikat gigi. Pak Jaka mau tanya, siapa yang sudah sikat gigi hari ini? Kacung? Alhamdulillah. Sekali lagi Pak Jaka tanya, siapa yang... Mohon maaf Pak Jaka tunduk ya, ini soalnya di bawah juga ada. Pak Jaka pakai ada satu HP, ada satu laptop. Jadi tunduk. Ngelihat anak-anak yang solih-solihah. Waduh. Yuk, Pak Jaka tanya lagi, siapa yang sudah sikat gigi pagi ini? Alhamdulillah, sudah sikat gigi semua. Siapa yang sikat gigi pakai oli? Iya, ngacung juga, Mas. Masya Allah. Masnya tetap ngacung ya. Mas siapa ini? Mas Oza. Wah, Oza ya namanya ya. Sikat giginya kok pakai oli, Mas? Iya Pak, soalnya aku sikat gigi pakai oli supaya gigiku hitam mengkilat. Ya, gimana kalau giginya hitam mengkilat ya? Ya, kita lanjut. Abraha adalah seorang raja yang sangat kejam. Raja yang sangat menginginkan berkuasa di Jazirah Arab. Nah, dia kemudian memanggil pelayannya. Ini mulai seru nih. Ayo disimak ya. Dia memanggil pelayannya. Biasanya kalau Pak Jaka nirukan suara Abraha itu kalau live ya, kalau langsung nggak zoom kayak gini, itu banyak anak-anak yang kaget. Hati-hati. Memang Abraha itu orangnya kayak gitu, suka ngagetin. Pak Jaka juga bingung, kok gitu ya? Suaranya saking kencengnya tuh bikin anak-anak kaget. Abraha pun memanggil kepada pelayannya. Woi, pelayanku, kemarilah. Oh, pelayannya datang. Iya, siapa juga? Ada yang bisa saya banting? Maaf Pak Duka, maksudnya ada yang bisa saya bantu Pak Duka? Kamu ini bisanya hanya bercanda saja. Maaf Pak Duka, habisnya saya takut kalau lihat Pak Duka kumisnya melintang. Kumisnya melintang kayak jembatan. Oh, si Abraha berkata, "Hei, pelayan, aku bingung." Kenapa bingung Pak Duka? Kalau bingung pegangan wahai Pak Duka. Aku bingung. Maksudnya, kenapa orang-orang sangat suka datang ke kota Mekah? Sementara di tempat kita ini banyak sekali pemandangan, banyak tempat wisata alam. Apa yang mereka datangi di sana? Oh itu Baginda. Mohon maaf Baginda. Di sana itu tiap tahunnya memang secara turun-temurun orang-orang di Jazirah Arab senang datang ke sana untuk berhaji. Berhaji maksudmu? Bagaimana maksudmu?
Berhaji Paduka itu mendatangi sebuah tempat yang katanya itu adalah rumah Allah yang didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya orang-orang senang datang ke sana untuk mengambil berkah. Rupanya seperti itu ya. Betul Baginda. Apa yang harus kita lakukan Baginda supaya orang-orang tiap tahun nggak pergi ke Mekah tapi perginya ke Yaman sini? Sebentar. Baginda, kumisnya kok dipelintir-pelintir gitu Baginda? Aku lagi mikir. Oh, Baginda mikirnya di kumis. Berarti Bagindanya otaknya ada di kumis. Kan kalau orang mikir gini ya, ternyata Bagindanya mikirnya gini. Ya, anak-anak dirahmati Allah, ternyata Baginda Raja Abraha menginginkan pedagang-pedagang dari berbagai jazirah Arab tidak pergi lagi ke Mekah, melainkan pergi ke Yaman. Apa yang akan dia lakukan? Betul, dia mendirikan sebuah bangunan yang akan menandingi kemasyhuran Ka'bah. Dia berkata kepada pelayannya, "Hei pelayanku, aku menginginkan kita membangun sebuah gereja. Kita membangun sebuah biara yang akan menandingi Ka'bah." Ya, makanya ketawanya ucap banter-banter. Maka Abraha pun kemudian memerintahkan kepada arsitek itu orang yang merancang bangunan, juga memanggil kepada tukang kayu, tukang batu, tukang siomay, tukang bakso, enggak kelebihan itu, memanggil tukang kayu dan tukang batu, serta orang-orang untuk membuat bangunan. Diumumkanlah, dicari arsitek-arsitek terhebat untuk merancang gereja yang akan didirikan oleh Abraha. Nah, gereja atau biaranya ini namanya adalah Al-Qulayus. Sama-sama. Al-Qulayus. Ini bisa jadi pertanyaan lo nanti lo, ingat-ingat lo. Gerejanya atau biaranya namanya Al-Qulayus. Qulayus. Nah, didirikanlah sebuah gereja namanya Qulayus. Ayo teman-teman, kita buat bangunannya. Ada yang memotong kayunya. Ada yang mahat batunya. Wah, sudah beberapa bulan, akhirnya biara itu pun selesai diberdirikan. Wah, dilakukanlah pengumuman. Diumumkan kepada seluruh masyarakat Yaman bahwa Raja Abraha akan meresmikan gereja Qulayus. Bagi masyarakat Yaman seluruhnya, silakan berkumpul. Ya, akhirnya semuanya berkumpul, disambut dengan iring-iringan pemusik. Terlalu semangat main musiknya. Kena kepalanya. Nah, datang paduka rajanya. Oh. Semuanya berdiri. Paduka raja sudah datang. Datang Abraha dengan menaiki kereta kencana. Ada kuda di depannya. Kudanya ngerem. Sampai di depan gereja Qulayus, dia turun. Badannya besar. Bangunan ini sangat indah, sangat luar biasa. Bagus. Aku akan beri bonus kepada para tukang yang membuat bangunan ini. Singkat cerita, disiapkanlah gunting untuk menggunting pita meresmikan gereja Qulayus.
Ini Paduka guntingnya. Diambil guntingnya. Loh. Loh, ini kenapa? Salah Padukaku, keliru. Itu guntingnya gunting tumpul. Kamu ini, sini. Udah ambil gunting, dipotong. Dibuka pintu gerejanya. Ya Allah, ini pintu baru kok. Kayaknya kurang dikasih minyak ya. Akhirnya dibuka. Di dalam juga sangat indah dan megah. Aku yakin orang-orang Jazirah Arab akan datang kemari. Maka Abraha pun berjalan. Tapi sampai langkah kelima, tiba-tiba langkahnya yang tadinya bunyinya, ternyata beda bunyinya. Kok gitu bunyinya? Apa ini? Kok lembek-lembek? Apa? Padahal lantai ini dari marmer yang mahal. Kenapa diinjak lembek? Sebentar dulu. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tahu nggak kalian apa itu? Betul, ternyata malam harinya sebelum gereja Kulayus diresmikan, ada orang yang menyusup masuk ke dalam gereja tersebut. Diam-diam, diam-diam, dia jongkok di sana. Dia ternyata pup di dalam biara itu. Masya Allah, itu yang membuat Abraha semakin marah dan geram. Siapa yang melakukan ini? Sungguh keterlaluan. Dia pun marah-marah besar. Nah, dirahmati Allah, hal tersebut ternyata juga menjadikan Abraha sangat berkeinginan, karena 1 bulan kemudian sudah masuk musim haji dan dia berharap orang-orang akan pergi ke Yaman, bukan pergi ke Mekah. Tetapi impian hanya tinggal impian, harapan hanya tinggal harapan. Ternyata orang-orang masih memilih pergi ke Ka'bah. Dan Abraha pun termenung sejenak. Apa sebenarnya kelebihan Ka'bah? Aku benci dengan Mekah dan Ka'bah. Begitu, dia iri, dia dengki, dia benci. Karena dia berharap orang-orang akan membelanjakan uangnya di Yaman, bukan di Mekah lagi. Akhirnya dia berpikir, bagaimana kalau kita hancurkan Ka'bah? Pelayannya menasehatin. Tapi Paduka, kalau kita menghancurkan Ka'bah, apa Paduka nggak khawatir kena kutu? Hati-hati Paduka. Aku tidak takut. Aku tidak takut dengan kutukan. Singkat cerita, Raja Abraha mengumumkan kepada pasukannya untuk berkumpul. Maka berkumpullah sebanyak 60.000 pasukan. Pasukan hebat yang dimiliki oleh Abraha, yang ditakuti oleh seluruh Jazirah Arab. Datang pasukannya, badannya juga besar-besar. Ada yang bawa pedang. Ada yang bawa panah. Ada yang bawa tombak. Nancap depan pintu WC. Wah, Masya Allah. Nah, pasukannya hebat-hebat. Tetapi ada yang tidak kalah hebat. Pasukannya membawa senjata rahasia, bertopeng. Siap Paduka, kami siap mengintai. Ternyata pasukan itu membawa senjata rahasia. Senjata rahasia apa itu? Ini Paduka, kami membawa senjata rahasia. Bawa jarum. Kok bisa? Kenapa kalian ingin menyerang Ka'bah kok malah bawa jarum? Ini Baginda, senjata rahasia. Kalau nanti ketemu musuh yang gendut,
Tinggal ditusuk aja perutnya. Kempes deh. Ciut. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Maaf Pak Gulka, maaf. Nah, anak dirahmati Allah. Berkumpul 60.000 pasukan. Ada yang naik kuda. Ada yang naik unta. Ada yang naik embek. Loh, mau naik embek? Masa mau nyerang Mekah naik embek? Ada yang naik belalainya panjang, kupingnya lebar, badannya besar. Itulah gajah. Pasukan-pasukan gajah yang hebat, yang besar, yang dilatih untuk menghancurkan bangunan-bangunan benteng-benteng musuh, siap menyerang Mekah, menghancurkan dan meluluhlantakkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Ketika mereka semua berangkat menuju ke Mekah, mereka beristirahat di sebuah lembah, mendirikan tenda-tenda. Orang-orang Mekah ternyata mengetahui kabar tersebut. Ada yang ketakutan. Bagaimana ini? Abraham mau menyerang Mekah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana ini? Yang tua-tua, iya, bagaimana ini? Aduh, bagaimana? Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, Abdul Muthalib yang pada saat itu sudah berusia lanjut menjadi pemimpin kota Mekah sekaligus pemegang kunci Ka'bah, mengatakan kepada penduduknya, "Wahai pendudukku, kita akan mengungsi." Ada yang usul, "Bagaimana kalau kita lawan saja Abraha?" Tidak mungkin kita melawan Abraha. Abraha itu pasukannya sangat besar. Badannya besar, perutnya juga besar. Enggak gitu ya. Pasukan Abraha itu sangat besar. Kita tidak akan bisa mengalahkannya. Kita tidak mungkin mengalahkannya. Lalu apa yang akan kau lakukan, wahai Abdul Muthalib? Kata salah seorang penduduk Mekah. Aku akan menemuinya. Hore, Abdul Muthalib mau nemuinya, hore. Gak jadi diserang, Ka'bah gak jadi diserang. Ternyata anak-anak, Abdul Muthalib mendatangi Abraha, masuk ke dalam tendanya. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? "Wahai Abraha, aku datang kemari." Belum selesai ngomong, udah dipotong sama Abraha. "Aku tahu, kamu datang kemari untuk meminta ampun kepadaku kan? Agar tidak jadi menyerang Ka'bah kan? Ya kan? Kan? Ya, ternyata keliru si Abraha. Kenapa keliru? Ternyata Abdul Muthalib datang ke situ adalah untuk meminta 200 ekor unta milik penduduk kota Mekah yang ditahan oleh prajuritnya. Akhirnya apa anak-anak? Mereka semuanya kaget. Ternyata Abdul Muthalib tidak jadi meminta agar Abraha tidak menyerang Mekah, tetapi meminta 200 ekor unta milik kaum Arab yang ada di Jazirah Arab, yang ada di Mekah pada saat itu, untuk dikembalikan oleh Abraha. Abraha pun marah, dia mengatakan, "Apa? Jadi kamu datang kemari hanya untuk meminta 200 ekor untamu itu? Tidak untuk meminta agar aku mengampuni, tidak jadi menyerang Ka'bah?" Abdul Muthalib berkata, "Sesungguhnya 200 ekor unta itu adalah milik kami, penduduk kota Mekah. Dan sesungguhnya Ka'bah adalah milik Allah. Dan Allah lah yang akan menjaganya." Sebentar, sekejap, sempat Abraha itu bergetar karena ketakutannya kepada Allah. Akan tetapi rasa sombong, rasa angkuh, rasa bencinya kembali muncul karena bisikan iblis dan setan. Dia berkata, "Aku tidak peduli dengan kata-katamu. Aku akan tetap menghancurkan Ka'bah." Pergilah Abdul Muthalib, sampai di penduduknya, beliau mengatakan, "Mari kita semuanya mengungsi ke tebing-tebing. Ayo kita mengungsi ke bukit-bukit. Ayo kita mengungsi ke gunung-gunung. Biarkan saja Allah yang akan menentukan nasib Abraha." Hari penyerangan tiba, gajah-gajah itu berlari dengan kencang menuju ke Ka'bah. Debu-debu berterbangan. Penduduk Mekah hanya terdiam melihat dari arah tempat persembunyian. Mereka melihat bagaimana akan hancurnya Ka'bah dihancurkan oleh pasukan Abraha. Tetapi anak-anak, ada sebuah keajaiban
Belum sampai gajah itu di depan Ka'bah, mereka semuanya berhenti. Mereka semuanya duduk rapi. Mereka semuanya duduk manis. Mereka tunduk sujud. Sehingga karena ada gajah yang di belakang ngeremnya mendadak, ada gajah yang ngerem mendadak, kan itu ada penunggangnya di atas gajah. Dung, dung. Gajahnya lari, dung, gedung, gedung. Tiba-tiba gajahnya berhenti, maka terlemparlah dia. Bro, jatuh ke tanah. Masya Allah. Itu anak-anak dirahmati Allah. Tahu nggak kalian kenapa gajah-gajah itu berhenti tiba-tiba? Betul, karena mereka takut kepada Allah. Pak Jaka mau tanya, siapa yang mencipta langit? Allah. Iya. Siapa yang mencipta bumi? Allah. Siapa yang mencipta awan? Allah. Siapa yang mencipta hewan? Nah, semuanya adalah ciptaan Allah. Makanya gajah-gajah itu takut kepada Allah, ingin menghancurkan rumah Allah. Mereka takut, gemetaran. Abraha pun naik pitam. Abraha marah kepada gajah-gajah itu. Apa yang terjadi dengan gajah-gajah ini? Mengapa mereka berhenti? Tidak tahu, hai Baginda. Gajah ini tiba-tiba ngerem. Itu teman saya ada yang jatuh kepalanya bencol. Nah, anak-anak Allah, gajah-gajah itu berhenti karena ketakutan. Ingin menyerang Ka'bah, tetapi mereka takut kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham marah, menyuruh kepada seluruh pasukannya, cambuk! Dicambuk gajah-gajah itu. Gajah-gajah itu hanya bisa menahan rasa sakit. Mereka semua kesakitan. Ayo teman-teman, ayo gajahnya kita dorong. 1, 2, 3, dorong. Gak mau jalan, gajahnya tetap bertahan. Ada lagi yang di sebelah sana. Teman-teman, ayo gajahnya kita goyang. 1, 2, 3, goyang. Stop. Kok malah dangdutan? Keliru ya. Gajahnya tetap tidak mau bergerak, anak-anak. Masya Allah. Gajahnya tetap diam. Seperti patung. Tidak bergerak sedikit pun. Dari arah laut, di langit arah laut, muncul seperti awan hitam. Pelayan Abraham mengatakan, Pak Duka, coba Pak Duka lihat. Ada awan hitam, Pak Duka. Oh, bagus. Awan hitam pertanda akan turun hujan. Nanti kalau hujan turun, gajah-gajah ini akan kembali segar dan menyerbu kepada Ka'bah. Itu harapannya Abraham. Ternyata semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Aduh, kena kamera. Semakin mendekat, ternyata semakin mendekat itu bukanlah awan. Maaf Pak Duka, ternyata itu bukan awan hitam. Lalu apa itu? Itu manuk Pak Duka. Manuk? Oh, burung. Burung. Apa ini? Apa yang terjadi? Ternyata burung-burung itu di paruhnya menggigit batu yang sangat panas. Sijil, batu dari tanah liat yang dipanaskan. Kemudian di cakarnya juga, di cengkramannya juga mencengkram batu yang sangat panas, batu kerikil yang sangat panas. Kemudian dilemparkanlah batu-batu tersebut. Maka pelayan Abraham berkata, Pak Duka, ada apa lagi? Manuk enelek. Dia menyangka burungnya pup, ternyata enggak. Dia keliru lagi. Itu adalah batu kerikil yang dijatuhkan dari atas. Ada yang kena kepala. Ada yang kena di kuping.
Ada yang kena di hidung. Ada yang kena di dada. Ada yang kena di perut. Ada yang kena di pantat. Mereka semuanya hancur, luluh, lantak, berantakan semuanya. Pasukan Abraha kocar kacir. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil, di bagian akhir, mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Anak-anak yang dirahmati Allah, 2 bulan setelah kejadian tersebut, setelah peristiwa tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, sangat imut, juga menjadi pertanda bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Pada saat itu, menjelang kelahirannya, malam terasa seperti siang, karena bulan begitu terang benderang. Rumput-rumput layu tiba-tiba menghijau. Tanah-tanah gersang tiba-tiba menjadi segar. Sumur-sumur kering tiba-tiba berisi air yang melimpah. Bahkan, kambing-kambing yang tadinya lemas, kambingnya lemes. Tiba-tiba malam itu kambingnya menjadi segar, sehat, seakan-akan menyambut kelahiran Nabi akhir zaman. Maka lahirlah seorang putra dari rahim Bunda Aminah yang luar biasa. Kalian tahu tidak? Selama mengandung Nabi Muhammad, di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Bunda Aminah tidak merasa sakit sedikit pun. Tidak merasakan lelah sedikit pun sebagaimana ibu-ibu hamil yang lain. Bahkan ketika melahirkan Nabi Muhammad, tidak sakit sedikit pun. Beda dengan ibu-ibu kita yang melahirkan kita dengan sangat susah payah. Ini merupakan suatu pertanda bahwasanya yang lahir bukan orang sembarangan. Namun, perlu kalian ketahui juga bahwa Nabi Muhammad ketika lahir, ayahnya sudah wafat. Bahkan ayahnya jauh beberapa bulan sebelumnya sudah wafat. Anak-anak yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim piatu. Namun hal tersebut tidak menghalangi beliau untuk menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia, bahkan alam raya kita. Anak-anak yang dirahmati Allah, tahu nggak kalian? Nabi Muhammad itu lahir saja sudah memiliki banyak sekali keajaiban yang diberikan oleh Allah. Tadi, malam seperti siang, rumput kering menjadi segar, tanah gersang menjadi segar dan basah. Terus kambing-kambing yang lemas, unta yang lemas menjadi segar. Ini semuanya adalah berkah dari Allah, pertanda dari Allah. Kakeknya, Abdul Muthalib, menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan sukacita, menggendong Nabi Muhammad. Kemudian, nah, kalian tahu juga kan, kalau di dalam Injil, di dalam Taurat, disebutkan namanya bukan Muhammad, tetapi disebutkan namanya adalah Ahmad. Tetapi kenapa kok namanya Muhammad? Ternyata Abdul Muthalib mendapatkan ilham dari Allah untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama yang tidak ada satu orang pun menggunakannya sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi nama Muhammad itu spesial untuk Nabi Muhammad saja ketika saat itu. Nabi Muhammad lahir, diberi nama Muhammad, kemudian Abdul Muthalib bertawaf keliling Ka'bah sambil mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah. Nah, kalian tahu nggak? Ada pamannya Nabi Muhammad. Pamannya ini terkenal juga di dalam Al-Quran juga namanya disebutkan. Tetapi bukan dalam kebaikan, tetapi dalam keburukan. Tahu nggak? Iya, namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah seorang paman Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah lahir, beliau ini sempat sangat gembira, sangat senang. Dia mengatakan, "Wey, Abdullah sudah lahir anaknya." Dia bergembira, dia pun melepaskan budaknya, memerdekakan satu budaknya, dan itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa pada saat itu. Budaknya dilepas, dimerdekakan, Abu Lahab sangat senang, bahkan menggendong Muhammad yang masih bayi, sangat bergembira dia.
Anak-anak yang dirahmati Allah. Tetapi ketika kelak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, justru Abu Lahab lah orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Karena menganggap Nabi Muhammad itu mengganggu ajaran nenek moyangnya. Nah, ketika di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Abu Lahab ini masuk neraka, tetapi ada riwayat lain menyebutkan bahwasanya setiap Senin, Abu Lahab itu akan mendapatkan keringanan hukuman atau keringanan azab. Dari jarinya keluar air yang bisa dia minum. Ini adalah rahmat dari Allah untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab sempat bergembira menyambut lahirnya Nabi akhir zaman. Itu orang kafir. Bagaimana dengan kita yang orang Muslim ketika kita bergembira menyambut hari kelahiran Nabi? Ya, kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita menyambut hari kelahiran beliau itu dengan cara berpuasa. Nah, makanya Rasulullah itu senang sekali berpuasa di hari Senin, sehingga sahabat berkata, kenapa engkau suka berpuasa di hari Senin? Kata Rasulullah, hari Senin itu aku dilahirkan, hari Senin itu aku diangkat menjadi Nabi. Masya Allah, itu adalah hari yang spesial bagi Nabi Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu mulai dari kecil, umur 5 tahun, umur 9 tahun, beliaunya itu sudah sangat terlatih untuk mandiri. Jadi kalau kita yang mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, disuruh sama orang tuanya, anakku, bantu ibu yuk. Mama, aku lagi. Pusing deh, yang lain dong. Nah, itu anak yang tidak berbakti. Tetapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Walaupun beliaunya tidak ada ayahnya wafat, ibunya wafat, tinggal bersama kakeknya, Rasulullah tidak pernah membanggakan tidak pernah bangga bahwa aku loh cucunya dulu, tidak. Tetapi beliau senantiasa menjadi anak yang mandiri, anak yang hebat, anak yang luar biasa. Bahkan ketika Abdul Muthalib wafat, beliau dirawat oleh Abu Thalib, beliau juga sangat membantu pamannya. Berkata kepada pamannya bahwa beliau tidak ingin tinggal diam karena Abu Thalib itu orang yang kurang mampu, punya banyak anak tetapi kurang mampu dari segi keuangan, sehingga Muhammad kecil membantu pamannya untuk menggembalakan kambing. Dan tidaklah diturunkan seorang nabi, diutus seorang nabi kecuali dia menggembala. Jadi menggembala itu adalah kebiasaan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah menggembala kambing. Kenapa? Karena untuk melatih kesabaran. Yang namanya ngangon kambing itu repot. Pak Jaka sempat ngerasakan ngerawat kambing, padahal cuma 100 ekor loh. Repot banget. Itu orangnya banyak. Kakak-kakaknya Pak Jaka ikut juga. Waduh, pokoknya repot banget. Kalau nggak sabar, kalau nggak, pokoknya kambing-kambing itu susah sekali diatur. Sehingga para nabi itu dilatih oleh Allah kesabarannya dengan cara menggembalakan kambing. Nah, anak-anak dirahmati Allah, begitu pula ketika beliau remaja, beliau berdagang ke Syam, beliau berdagang dengan cara berdagang yang luar biasa sehingga menguntungkan juragannya beliau. Pada saat itu juragannya adalah, ini ketika beliau berumur 25 tahun, beliau bertemu dengan seorang juragan ya yang sangat baik hati, sangat cantik, juga sangat suci ya, menjaga dirinya sangat baik sekali dan sangat dihormati serta disegani di seluruh jazirah Arab, termasuk di Mekah sangat dihormati, yaitu Khadijah. Di umur 25 tahun Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah dan kemudian melahirkan 6 orang putra dan putri. Namun sayang, yang putra Abdullah dan Qasim itu wafat saat masih bayi. Yang lain yang seperti Zainab, Ummu Kulsum, terus Fatimah, Ruqayyah itu masih hidup sampai dewasa. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, itulah sepenggal kisah tentang Rasulullah, bahwasanya kalian tahu tidak, posisinya Rasulullah itu sama dengan posisi raja-raja di masa itu. Jadi Rasulullah itu selain pemimpin Mekah, pemimpin negara ya, pemimpin Jazirah Arab pada saat itu, beliau juga seorang nabi utusan Allah. Jadi posisinya bahkan lebih tinggi sih dari raja-raja yang ada pada saat itu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat agung. Pak Jaka pernah tanya nih, misalnya Pak Jaka tanya nih, ada anak kecil. Anak kecil. Iya, Bapak besar, ada apa? Aku mau tanya, kamu cinta pada Rasulullah? Oh, cinta dong. Aku cinta banget sama Rasulullah. Buktinya apa kamu cinta sama Rasulullah? Apa ya?
Apa ya? Bentar ya. Aku cinta sama Rasulullah. Apa ya? Oh, aku tahu Pak. Gimana buktinya cinta sama Rasulullah? Ini Pak Jaka, buktinya cinta sama Rasulullah. Tola al-badru alaina, salalalala. Itu bukti aku cinta sama Rasulullah. Benar gak? Betul. Bukti kamu cinta kepada Rasulullah salah satunya adalah banyak membaca sholawat. Orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Nah, satu lagi, bukti cinta kamu kepada Rasulullah apa? Apalagi ya? Sebentar. Apa ya? Aku tahu. Ya, sebutkan. Tola al-badru alaina, salalalala. Kan sama aja. Sholawat juga kan? Iya Pak Jaka. Aku nggak tahu lagi. Katanya cinta sama Rasulullah. Nah, cara cinta kepada Rasulullah yang pertama menjaga sholatnya. Sekarang anak-anak SDIT Pak Jaka tanya nih, siapa yang tadi subuh sholat maghrib? Loh, ada yang ngacung? Masa subuh-subuh sholat maghrib? Nggak konsentrasi nih. Yuk, sekali lagi. Siapa yang tadi subuh sholat subuh? Alhamdulillah. Siapa yang tadi subuh sholat subuh? Oke, alhamdulillah. Luar biasa memang anak-anak sendiri. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak hebat. Ya. Baik, anak-anak dirahmati Allah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, satu, sholat. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah itu untuk mengambil perintah sholat. Kalau puasa, zakat, haji, itu semuanya ada di dalam Al-Quran melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah sholat itu langsung dijemput oleh Rasulullah kepada Allah di Sidratul Muntaha. Anak-anak dirahmati Allah, itu kecintaannya Rasulullah kepada kita, maka harus kita balas kecintaan Rasulullah dengan cara menjaga sholat kita. Tapi kan sekarang lagi pandemi, Pak Jaka. Karena aku nggak dimutabaah. Aku nggak dimutabaah sama ustazah. Aku nggak dimutabaah sama ustadku. Sholat itu karena Allah. Sholat itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena dimutabaah oleh. Iya, Pak Jaka, aku lupa. Nah, terus bukti yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah, banyak membaca sholawat. Ya, salah satunya sholawatnya seperti yang kita baca waktu kita sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya, itu adalah salah satu sholawat. Banyak sholawat kok. Ada yang sholawatnya asyraqal badru alaina. Banyak pokoknya dibaca sholawat bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tetapi tadi ada sholat yang pertama, terus sholawat. Jangan lupa juga ngajinya males gimana, katanya cinta sama Rasulullah tapi nggak mau ngaji. Aduh, itu namanya cintanya palsu. Mau cintanya palsu. Nggak boleh ya, nanti kalian nggak diakui jadi umatnya Rasulullah ya. Jadi tolong juga dijaga ngajinya. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting juga, apa? Yaitu menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ngaji tadi, ya. Jadi yang pertama menjaga sholat, yang kedua rajin baca salawat, yang ketiga menjaga sunnah Nabi. Nah, membaca Al-Quran itu kan sunnah, jadi harus rajin juga. Males menjaga, anak-anakku nonton TV. Cinta sama Rasulullah tapi rajin nonton TV. Nanti hati-hati ya, cintanya bisa palsu tuh. Rasulullah tidak suka. Di rumah Pak Jaka aja nggak ada TV loh. Pak Jaka udah nggak ber-TV, udah 5 tahun nggak punya TV. Bukannya nggak mau beli TV, tapi karena ganggu. Ya, anak-anaknya Pak Jaka sedang program hafalan. Nah, saya yakin anak-anak SDT semuanya juga rajin menghafal Al-Quran. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah? Alhamdulillah. Siapa yang ingin masuk surga? Wah, kok kurang cepet sih? Kurang cepet. Sekali lagi, yang cepat ya. Siapa yang mau masuk sumur? Lah, kok masuk sumur? Ngapain dalam sumur?
Enggak ya. Aduh, kejebak lagi deh sama Pak Jaka. Ya, anak-anak dirahmati Allah, senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa dengan kalian, anak-anak yang saleh dan salihah. Pak Jaka berharap suatu saat Pak Jaka bisa datang ke tempat kalian. Nanti kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini, COVID-19 ini bisa segera usai, sehingga Pak Jaka bisa tuh jalan-jalan ke sana, ketemu sama anak-anak yang saleh dan salihah. Boleh nggak Pak Jaka mampir di sekolah kalian? Boleh. Oh, alhamdulillah. Kalian memang anak-anak hebat. Nah, anak-anak dirahmati Allah, banyak hal ketika ada yang bertanya, apa sih Pak Jaka yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Maka Pak Jaka akan berkata, semuanya. Kenapa? Karena Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana tentang sosok Rasulullah? Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Jadi, kalau kita meniru Rasulullah, berarti kita secara otomatis sudah menjalankan Al-Quran, isi-isi Al-Quran. Nah, rahmat Allah, mudah-mudahan kisah Pak Jaka yang singkat ini bisa menginspirasi kalian bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah itu bukan hanya di bibir saja, ya, bukan cuma di bibir cinta itu, ya. Ketika ditanya apa itu iman, iman itu 3. Yang pertama, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan di dalam qalbu, di dalam jantung kita, dibenarkan. Benarkah Rasulullah itu, Muhammad itu adalah Rasulullah? Kita membenarkan di dalam qalbu kita, ya, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah tadi tasdiqum bil qalbi, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Aku cinta pada Rasulullah. Buktinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Apalagi buktinya? Aku rajin melaksanakan sholat. Apalagi buktinya? Aku rajin baca sholawat. Apalagi buktinya? Aku rajin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu buktinya. Kemudian yang terakhir adalah amalun bil arkan. Dilakukan dengan perbuatan. Kalau itu 3 hal sudah kalian buktikan, maka top, kalian sudah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada tuh nanti di akhir zaman, naudzubillah dzalik ya, di hari akhir, di hari pembalasan, di padang mahsyar, ada tuh orang yang ngaku-ngaku, wah Nabi Muhammad, wah aku umatku, wah aku loh. Sampai ada yang bilang, tolong lihat aku. Tolong lihat aku. Tapi Nabi Muhammad enggan berpaling kepadanya. Nabi Muhammad enggan menyapanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi enggan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mereka adalah orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi di belakang mereka menghina dan menghujat Nabi Muhammad. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi dia tidak suka dengan sunnah-sunnah Nabi, maka dia bukan termasuk umat Nabi. Yuk, mulai sekarang kita rajin salat, rajin salawat, rajin mengaji, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Jaka dicolek-colek, ting 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 ting. Apa? Pak Jaka, aku cinta sama Rasulullah. Oh, ternyata ada anak kecil tadi. Buktikan kamu cinta kepada Rasulullah. Kamu sudah menjalankan sunnah-sunnahnya? Sudah, Pak Jaka. Kalau masuk kamar mandi, gunakan kaki apa dulu? Sebentar. Kaki sendiri, Pak Jaka. Ya iya, kaki sendiri. Masa kaki teman? Maksudnya Pak Jaka itu kaki mana dulu? Kanan apa kiri? Gini Pak Jaka. Aku kemarin kan mau masuk kamar mandi. Aku lupa. Tapi aku sempat doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebentar. Itu kok doa tidur? Iya Pak Jaka, aku mau bobok di kamar mandi. Tahu? Ya, masa mandi tidur di kamar mandi? Ya. Aku kemarin lupa Pak Jaka. Jadi aku baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku lupa mau masuk kamar mandinya tuh kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu. Akhirnya ya udah. Ya udah gimana? Malu. Iya gimana? Aku pakai kaki dua-duanya Pak Jaka. Ya, aku kepleset. Ya, jelas ya. Kalau pakai kaki dua-duanya masuk kamar mandi ya langsung jengkang.
Masya Allah. Anak-anak dirahmati Allah, mulai sekarang kita belajar dan terus belajar bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasulullah, agar kelak di hari akhir, di hari pembalasan, kita diakui sebagai umat Islam, umat mukmin, diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa Pak Jaka sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini ada 5 pertanyaan dari Pak Jaka. Karena Pak Jaka ini dari Jember, makanya Pak Jaka enak kalau pakai bicaranya kayak gini ya. Ini kan bicaranya bahasanya bahasa Sunda ya, benar ya? Bahasa Sunda, bukan? Bukan. Bahasa Madura ya. Ya, ini dialeknya dialek Madura. Makanya Pak Jaka mau kasih 5 pertanyaan, nanti dapat 5 door prize saja. Ya, siap ya? Siap ya? Oke, saya kembalikan dulu kepada Ustazah yang bertugas. Silakan Ustazah, dipandu dulu anak-anaknya. Kita akan mengadakan kuis. Saya menyiapkan 5 pertanyaan untuk anak-anak. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah. Atas ceritanya. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Jaka semuanya. Oke, alhamdulillah. Sudah tahu kan kisahnya Rasul kita tercinta, Rasulullah bagaimana tadi siap neneknya. Ceritanya lucu ya. Lucu ya, lucu. Ustazah saya ketawa terus dari tadi. Kak Jakanya yang lucu atau ceritanya yang lucu? Kak Jakanya yang lucu. Semuanya. Semuanya. Iya, semuanya lucu ya. Imut-imut ya semuanya. Iya, alhamdulillah. Saya nyatet agar nanti di pertanyaan bisa jawab. Oke, Nyatet. siap Saya ya. nyatet kayak gini. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke door prize, anak-anak tadi lalu menegangkan ya, suaranya tadi ada suaranya apa tadi? Sudah ada suara. Siapa yang bisa menir? Oke. Setelah ini langsung ya anak-anak ya disiapkan pertanyaan, mungkin ada yang mau desain akan dipilih oleh Kak Jaka nantinya, siapa yang bisa menjawab 5 pertanyaan yang akan diberikan. Tadi Kak Jaka sudah memberikan contoh ya sunnah-sunnah kita, bagaimana kita cara meniru Rasulullah, kita kepada Rasulullah bagaimana. Coba saya pengen dengar cara kalian bersolawat. Bersolawat? Solawat tapi Ustazah saya di Oh iya, kalian mau sendiri. Oke, sama Kak Jaka, ayo Kak, kita solawat dulu Kak. Satu, dua, Ya Nabi. Salam alaika. Jaga yuk, ini sudah tidak sabar nih kayaknya Kak, yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Jaka itu mana tuh? Kok nggak kelihatan yang ada di sini? Saya akan berikan 5 pertanyaan, Ge. Iya, Ustazah Nanin. sama dulu Kak. Oke, saya akan berikan 5 pertanyaan. Nanti Ustazah menjaga ya. Jadi anak-anak nanti menjawabnya lewat chat. Yang duluan menjawab pakai chat akan jadi juara. Jadi nanti di chatnya yang paling atas benar. Jadi walaupun paling atas tapi salah, cari yang paling benar ya. Jadi jawabnya pakai chat, chatnya chat Zoom. Jangan pakai chat ininya atau chat tembok ya. Apalagi chat lukis ya. Jadi jawabnya pakai ada di Zoom. Siap ya? Siap. Oke. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Oke, saya sebentar dulu ya.
Oke, anak-anak, siap Iya. Ya, pertanyaan yang pertama adalah chatnya siap? Yang pakai laptop gini, siap chatnya? Iya. Yang pakai HP gini, siap chatnya? Oke, latihan dulu jempolnya. Iya. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sebuah kita bahkan nya pasti sebutkan kota kelahiran Nabi Muhammad. Segera ayo cepat gampang sekali Oke, siap ya. Lagi ketikanya. Siap jempolnya, siap. Mereka bercerita tentang kakek Nabi Muhammad adalah putra dari Hashim dan Salman. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Namun beliau memiliki nama lahir. Nah, yang kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, nama lahirnya itu artinya adalah uban. Ayo sebutkan nama lahirnya. Ayo cepat. Saibah.